kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Letare, artinya bersukacitalah di dalam Tuhan. Terimalah salam dari kami para perhalado dari Gereja HKBP Tanjung Priuk, HKBP Polker, dan HKBP Gading Indah. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Di hari ini kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan mengajak kita semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya puji-pujian, kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan pajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuhmu tunduk dan takluk di bawah kakimu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya.
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan pada peristiwa hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, terambil dari Injil Lukas pasal 24, yang dimulai dari ayat 44 hingga ayat 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur."
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini adalah menjadi saksi Kristus. Gabe sitidang ini Kristus. Jemaat terkasih, nama Tuhan Yesus Kristus adalah suatu nama yang istimewa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia melayani hidup selama 33,5 tahun, menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia. Kemudian Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari lamanya Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian setelah itu Yesus naik ke sorga. Dan pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari di mana Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Bukan hanya berpisah selama 3 hari, seperti pada saat kematian Yesus. Namun kali ini berpisah untuk selama-lamanya. Dalam nas kita ini dikatakan bahwa mereka murid-murid Yesus tidaklah bersedih, tetapi sujud menyembahnya dan mereka bersukacita. Mengapa? Karena murid-murid tahu bahwa ketika Yesus naik ke sorga, maka Yesus berkuasa atas dunia ini. Dan Yesus akan memerintah di atas dunia ini. Apa makna kenaikan Yesus ke sorga? Yang pertama, kenaikan Yesus menyatakan bahwa sorga itu ada. Yesus naik ke sorga karena memang dari sanalah Yesus berada. Yohanes 8 ayat 23 berkata bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini. Ayat ini jelas mengatakan bahwa sorga itu nyata adanya. Sorga itu bukan di bumi ini, tetapi berada di atas. Yang kedua, Yesus memerintah dari sorga. Lukas 22 ayat 69 menyatakan bahwa Yesus
telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dia naik ke sorga untuk memerintah dari kerajaannya. Dia memerintah dari sorga. Dialah yang menjadi penguasa atas alam semesta ini, di sorga dan di bumi. Dia yang mengontrol kehidupanmu dan kehidupanku. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu segala sesuatu, karena Dia yang memerintah dan mengendalikan segala sesuatunya dari sorga. Yang ketiga, Yesus menjadi pengantara kita. Ibrani 7 ayat 25 berkata bahwa Yesus yang menjadi pengantara kita. Apa artinya menjadi pengantara? Yesus menjadi pendoamu. Setelah Yesus naik ke sorga, Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah melupakan murid-muridnya. Bahkan Dia berdoa untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus menunjukkan penggenapan janji Allah. Menarik untuk memerhatikan bagaimana Lukas mengakhiri Injil yang ditulisnya. Injil ini diakhiri dengan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Sebelum peristiwa kenaikan ini, saudara-saudara, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Dia harus menggenapi segala perkataan yang tertulis tentang dirinya dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Yesus memahami bahwa kehadirannya tidak terlepas dari rancangan Bapa Sorgawinya. Rancangan yang telah Bapanya ungkapkan sejak zaman perjanjian lama. Rancangan Bapa Surgawi yang kemudian digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus menunjukkan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Meskipun janji tersebut diungkapkan ratusan bahkan ribuan tahun silam. Lukas perlu menunjukkan bahwa Yesus Kristus merupakan penggenapan janji Allah. Karena berulang kali orang-orang Israel merasa kecewa dengan orang-orang yang menyatakan diri sebagai Mesias, namun ternyata kemudian mati. Berulang kali orang Israel merasa bahwa inilah saatnya janji Tuhan digenapi. Tetapi ternyata belum. Pengalaman berulang kali semacam itu tentu saja dapat membawa mereka menuju keputusasaan dan bahkan sikap skeptis. Lukas menandaskan bahwa janji Allah akan digenapi menurut waktunya, bukan waktu kita. Waktu Tuhan memang berbeda dengan waktu kita manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa karya Allah tak terhenti. Setelah menjelaskan betapa kehadirannya menggenapi janji Allah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Apa arti perkataannya itu? Tugas seorang saksi adalah meneruskan berita yang ia ketahui kepada orang lain. Dari sini kita bisa memahami
bahwa pelayanan Yesus Kristus di dunia telah berakhir, tetapi pelayanan para saksi baru saja akan segera dimulai. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa tugas sebagai saksi Kristus itu mustahil dilakukan dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga Bapa Sorgawi menjanjikan adanya penolong. Itulah sebabnya Yesus tidak meminta mereka segera bersaksi. Yesus juga tidak meminta mereka untuk berdiam diri. Yesus meminta mereka untuk menanti. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Inilah prinsip utama dalam karya Tuhan. Karyanya terus berkelanjutan. Tuhan mengutus, Tuhan pula yang memperlengkapi. Mengapa Tuhan perlu memperlengkapi kita dengan kehadiran Roh Kudus-Nya? Karena Tuhan memahami bahwa hidup melanjutkan karya pendamaian Kristus bukanlah hal yang mudah di tengah dunia yang membenci namanya. Dengan kesulitan dan pergumulan kita melaksanakan karyanya, kita menemukan kehadiran Allah. Jadi, undangan untuk meneruskan karyanya adalah undangan untuk mengalami kehadirannya sendiri. Ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami transformasi kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ke-12 murid Yesus bukanlah orang yang spesial pada masa itu. Rata-rata mereka berasal dari kalangan yang biasa-biasa saja. Kecuali 1-2 orang terkemuka seperti Lukas, sang tabib, dan Matius, pemungut cukai. Mereka yang lainnya adalah nelayan biasa. Akan tetapi, apa yang biasa di mata manusia telah ditransformasi Allah menjadi orang-orang yang mengubah dunia ini. Pelayanan menjadi tempat di mana mereka mengalami kuasa Tuhan. Kuasa yang pertama-tama mengubah kehidupan mereka dan kemudian mengubah dunia di sekitar mereka. Jadi saudara-saudaraku, jangan bertanya, saya bisa apa? Tapi yakinlah bahwa bersama Tuhan kita bisa melakukan apa saja. Kenaikan Yesus adalah tanda kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Apakah kita juga berjuang untuk setia kepadanya? Kenaikan Yesus adalah tanda bahwa pelayanan Tuhan tidak berhenti. Apakah saat ini kita terlibat di dalam pelayanannya, menjadi saksi Kristus? Yesus akan segera mengirim Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah akan menjadi perantara bagi mereka, dan janjinya untuk datang kembali membuat mereka tenang, sebagaimana tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Saudaraku yang terkasih,
saat kita teringat akan juru selamat kita yang naik ke sorga, marilah kita bersuka cita atas berkat yang Dia tinggalkan bagi kita. Dan selagi masih ada kesempatan, saudaraku, marilah kita menyemangati orang yang kita kasihi untuk tetap menjadikan Kristus pusat kehidupan mereka. Kelak saat kita meninggalkan dunia ini, maka teladan serta perkataan kita dapat menjadi berkat paling berharga yang bisa kita tinggalkan bagi mereka semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas seluruh kemurahan dan kasih Tuhan, di mana pada peringatan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kami sangat bersuka cita, sebab Tuhan Yesus menyediakan tempat yang kekal bagi orang-orang yang setia, yang percaya kepadamu. Dan kamilah menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, menyaksikan, mewartakan kasih kemurahan Tuhan, menyatakan kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Dialah sang penebus dan Dialah yang telah naik ke singgasana di sorga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dan yang setia kepadamu di sepanjang kehidupan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Bapa, yang selalu berdiam dan berkuasa atas seluruh kehidupan kami, agar kami dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Agar kami boleh dengan bersemangat, bersuka cita, selalu menyampaikan itu sepanjang kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu terpatri dalam hati dan sanubari kami. Dan firman-Mu tersebut tetap melekat yang menjadi penuntun di dalam hidup kami. Demikian juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan yang selalu memberkati mereka, memberikan sukacita, dan Roh-Mu yang kudus yang selalu berdiam di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu, atas seluruh anugerah yang telah Tuhan berikan. Jadikanlah kami selalu seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 729, dari ayat yang pertama, sembari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kristus Tuhani
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus.